Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, bertemu lagi bersama saya Kamaliatul Muwaffiqah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sifat mustahil bagi Allah. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah belajar mengenai sifat mustahil bagi Allah. Dan yang belum pernah belajar mengenai sifat mustahil bagi Allah, mari kita belajar bersama-sama mengenai sifat mustahil bagi Allah itu seperti apa dan bagaimana. Dan yang untuk pernah belajar, mari kita mereview ulang materi yang telah kalian pelajari di sekolah, di madrasah, di pesantren, dan dimanapun kalian berada, agar materi tersebut tidak hilang. Mari kita belajar bersama dan jangan sampai terlewatkan ya video kali ini. Cekidot. Baiklah, pembahasannya yang pertama mengenai pengertian sifat mustahil bagi Allah, dan yang kedua macam-macam sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah SWT adalah sifat yang tidak mungkin dan tidak layak dimiliki oleh Allah karena dengan kemuliaan dan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Dan sifat mustahil bagi Allah itu hanya ada pada makhluknya saja, sedangkan Allah tidak memiliki sifat mustahil tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 20 sifat mustahil bagi Allah. Mengetahui lebih lanjut mengenai 20 sifat mustahil bagi Allah, kalian jangan sampai ketinggalan ya penjelasan dari saya. Yang pertama, Adam, artinya tidak ada. Maksudnya Allah itu tidak mungkin tidak ada, karena yang menciptakan alam semesta beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hudus, artinya baru. Allah tidak pernah memiliki sifat hudus karena Allah itu sudah ada sebelum makhluknya diciptakan. Yang ketiga adalah fana, artinya tidak kekal atau rusak. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki sifat fana karena Allah memiliki sifat kekal dan abadi. Keempat, mumasalatuhu lil hawadisi, artinya sama dengan makhluknya. Sesungguhnya Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik dari zat, sifat ataupun perbuatannya, maka tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah. Yang kelima, ikhtiyaju li ghairihi, artinya membutuhkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan bantuan sesuatu apapun dari orang lain ataupun makhluknya, karena Allah itu berdiri sendiri. Selanjutnya yang keenam, ta'adud, artinya berbilang atau lebih dari satu. Maksudnya Allah itu tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah itu Maha Esa atau tunggal. Yang ketujuh, ajizun, artinya lemah. Allah tidak mungkin memiliki sifat ajizun karena apabila Allah memiliki sifat lemah, maka alam semesta beserta isinya tidak mungkin ada. Selanjutnya yang kedelapan, karoha, artinya terpaksa. Sesungguhnya Allah mustahil memiliki sifat karoha karena Allah itu bersifat berkehendak dan juga Allah tidak terpaksa atas apa yang dikehendakinya. Yang kesembilan, jahlun, artinya bodoh. Sesungguhnya mustahil Allah memiliki sifat jahlun karena Allah mengetahui segala yang ada di alam semesta beserta isinya. Kesepuluh, mautun, artinya mati. Sesungguhnya Allah tidak memiliki sifat mautun karena Allah itu akan kekal dan abadi selama-lamanya. 11. Sumun, artinya tuli. Sesungguhnya Allah tidak memiliki sifat sumun karena Allah Maha mendengar. 12. Umyun, artinya buta. Mustahil Allah itu memiliki sifat buta karena Allah itu Maha melihat segala yang nampak dan yang tersembunyi. 13. Bukmun, artinya bisu. Mustahil Allah memiliki sifat bukmun atau bisu karena Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. 14. Kaunuhu ajizan, zat yang lemah. Allah tidak memiliki zat yang lemah karena Allah memiliki zat yang kuasa. Allah tidak pernah tidur dan istirahat karena Allah itu mengetahui segala urusan yang ada di dunia ini. 15. Kaunuhu karihan, artinya zat yang terpaksa. Allah mustahil memiliki sifat kaunuhu karihan karena Allah itu Maha berkuasa. Sesungguhnya Allah dapat melakukan segala hal atas kehendaknya. Apabila Allah sudah berkata sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan kehendaknya. 16. Kaunuhu jahilan, artinya zat yang bodoh. Sesungguhnya pengetahuan Allah sangat luas dan tidak ada yang bisa menandinginya. Itulah mengapa sifat ini mustahil bagi Allah. 17. Mayitan, artinya zat mati.
Mustahil Allah memiliki zat mayitan. Walaupun wujudnya tidak bisa kita lihat, Allah tidak mati dan hilang. Beliau akan selalu ada dan bersifat kekal. 18. Kaunuhu as-somma, artinya zat yang tidak bisa mendengar. Sesungguhnya setiap umat muslim wajib tahu bahwa pendengaran Allah tidak terbatas. Beliau bisa mendengar suara sekecil apapun, bahkan bisikan serta suara dalam hati. Selanjutnya 19. Kaunuhu a'ma, artinya zat yang tidak bisa melihat. Sesungguhnya Allah mustahil memiliki sifat kaunuhu a'ma, karena Allah dapat melihat benda sekecil apapun yang tersembunyi yang ada di dunia ini. 20. Kaunuhu abkama, artinya zat yang tidak bisa berbicara. Sesungguhnya Allah mustahil memiliki sifat kaunuhu abkama, karena Allah itu dapat berbicara tetapi kita tidak mengetahuinya. Dan yang mengetahuinya itu hanyalah hamba Allah yang beriman, seperti para rasul dan para nabi serta para malaikat. Itulah pembahasan mengenai 20 sifat nabi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya memohon maaf apabila dalam penjelasan yang saya berikan itu banyak mengalami kesalahan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.